Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas sekilas tentang Bitcoin ya. Dan kenapa kita bahas tentang Bitcoin? Karena ada lonjakan yang baru-baru saja terjadi sekitar 4 jam yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini apa yang menyebabkannya ya. Ya, mari kita mulai. Kalau kita lihat dari berita ya, Bitcoin ini sudah mulai menembus new all time high-nya lagi yang terbaru nih di 48.000 US dollar ya. Dan di Indodax kita lihat di 676 juta begitu, dan sudah merupakan volume tertinggi ya di Indodax untuk Indonesia ya, 183 miliar rupiah, dan itu ya cukup fantastis ya. Dan kita lihat terus menerus nih kenaikan oleh Bitcoin semenjak Tesla mengumumkan bahwa menerima pembayaran menggunakan Bitcoin begitu ya, dengan uh, produk-produknya Tesla. Nah, dari berita ini kan kita lihat bahwa terjadi peningkatan ya dan membentuk new ATH ya. Dan beberapa penyebabnya ya, ini ada berita yang sangat menarik. Bank of New York Milan to custody Bitcoin and other cryptocurrencies. Nah, di sini ya, Bank of New York, kita ketahui ya bahwa bank ini adalah bank yang tertua di dunia kalau saya bilang malah ya. Kenapa begitu ya? Di Amerika nih sebenarnya, kalau di sini dikatakan kan bank tertua di Amerika ya. Kalau menurut saya ini adalah bank tertua di dunia sih menurut saya. Karena kita tahu ya Bank New York, di sini tadi ada juga bilang Bang JP Morgan apa semua. Nah, itu kan sebenarnya ya kita tahu ya itu para elit global sebenarnya. Yang kita tahu selama ini elit global itu agak meragukan dengan Bitcoin ini dan cryptocurrency gitu, karena bisa mengancam perbankan, bisa dibilang perbankan dunia ini gitu. Karena pada umumnya semua perbankan di dunia ini kan dikendalikan oleh keluarga-keluarga elit global ya, karena mereka kan memang basicnya para bankir dunia ya. Bahkan bank-bank sentral di beberapa negara seperti Jepang gitu ya, itu kan memang dikuasain oleh mereka gitu. Maksudnya dikuasain arti kata tetap kontrolnya ada di mereka gitu, dan terhubung dengan World Bank juga ya. Jadi kalau kita lihat di berita ini ya, bahwa akan menyimpan Bitcoin dan mata uang kripto ya, dan melaporkan berita pada hari Kamis mengatakan bahwa bank berencana untuk apa ya, pada akhirnya memperlakukan cryptocurrency ini seperti aset lainnya gitu, seperti emas gitu ya. Dan kita tahu ya kalau emas itu juga sejarahnya juga seperti itu. Di awal-awal kalau emas itu kan agak diragukan nih sebagai apa, tukar menukar ya, atau transaksi maksud saya. Tapi itu pada waktu zamannya ini ya, zaman apa namanya, transaksi barter, akhirnya emas itu menjadi aset yang berharga juga dan bahkan menjadi underlying gitu. Dan emas itu mempunyai sebuah sertifikat gitu. Itulah sekarang uang kertas yang kita pegang sekarang itu adalah emas sebenarnya, tapi underlying ya, itulah sertifikatnya begitu. Cuman yang saya takutkan di sini, apakah nanti pada saat kita menyimpan Bitcoin ini gitu ya, ataupun aset kripto kita pada bank-bank New York ini yang berafiliasi juga dengan bank-bank lain yang ada juga di Indonesia ya, ataupun di negara lain gitu. Apakah ini nanti seperti itu juga ya? Apakah emas kan ada sertifikatnya uang nih. Kalau kita simpan Bitcoin juga nanti kan nanti ada sertifikatnya juga nih diberikan. Apa nanti itu jadi dimanfaatkan oleh elit global ya? Kita nggak tahu ya kalau sepanjang itu ya. Cuman di sini saya mau membahas ya, itulah penyebab dari kenaikan Bitcoin hari ini gitu ya. Karena kita tahu ya ini kan para elit global yang bisa dibilang anti dari cryptocurrency ya setahu saya. Cuman mungkin karena sudah dipelajari begitu, mungkin ada sebuah peluang juga bagi mereka ya. Karena yang saya tahu ya para elit global ini juga yang namanya cuan itu sangat jago gitu untuk mengambil manfaat gitu, ambil kesempatan juga gitu. Apa yang bisa kita ambil kesempatan ini gitu. Tapi kan kalau kita lihat ya ada juga berita lain ya, baru-baru saja nih Uber, sekitar 1 jam yang lalu ya, beritanya setengah jam yang lalu ya. Uber CEO says the company will keep Bitcoin if there need for it ya. Jadi CEO Uber ini juga mengatakan menerima Bitcoin ya jika dibutuhkan.
Jadi CEO-nya ini mengatakan bahwa perusahaan akan menerima Bitcoin dan cryptocurrency lainnya gitu, sama dengan Bank of New York itu. Dan kita tahu ya, Uber juga salah satu transportasi online yang terbesar juga ya di barat sana. Dan dia mulai ini juga mengatakan bahwa ya menerima Bitcoin dan cryptocurrency lainnya gitu. Jadi dalam sebuah wawancara dengan CNBC juga nih ya, CEO-nya ini mengatakan bahwa tidak mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam Bitcoin sebagai bagian dari aset manajemen keuangannya gitu ya. Dan yang paling terpengaruh sebenarnya Bank of New York ini. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena Bank of New York ini adalah bank tertua ya, bisa dibilang dedengkotnya para bank di dunia ini gitu. Dan ya tidak menutup kemungkinan nanti kita juga udah bisa menyimpan uang menyimpan Bitcoin di bank BRI misalnya atau BCA gitu ya, atau ketika Bank Indonesia itu mendukung itu semua ya, karena ya kalau yang sepengetahuan saya kalau Bank Indonesia ini juga sebenarnya berafiliasi juga dengan Bank Sentral Dunia ya, bisa dibilang kan Bank Indonesia independen ya, bukan sepenuhnya milik Indonesia sebenarnya, sama seperti Bank Sentral Jepang juga begitu. Nah, semoga ini bisa jadi pertimbangan untuk Anda gitu untuk investasi Bitcoin ini ya. Karena kita lihat lonjakannya di sini sangat-sangat luar biasa ya, sudah membentuk harga terbarunya gitu ya. Dan sudah menembus di resisten dan sekarang di 676. Ini baru saja nih beritanya. Makanya masih dikit kita lihat di sini. Jadi kemungkinan besar akan terjadi kenaikan lagi. Kalau Anda ingin masuk sekarang, ya memang sudah waktunya ya. Sebenarnya dari kemarin semenjak Elon Musk mendukung Bitcoin gitu ya, sebenarnya sini udah waktunya masuk sebenarnya. Jadi itulah sekilas ya kalau saya lihat ya perkembangan dari Bitcoin ini. Semoga bisa jadi pertimbangan untuk Anda ya agar terus menambah aset Anda gitu. Karena kedepannya memang ya seperti yang saya bilang dan para analis bilang juga ya bakal tahun ini bisa sampai 1 miliar. Jadi Anda bagaimana tahapan-tahapan investasinya kan kembali kepada Anda ya. Sampai mana Anda punya budget untuk itu. Sedangkan kita lihat SRP di sini sudah agak ada peningkatan masuk ke ranking 5 ya. Tadinya udah sempat di ranking 6. Nah, itulah perkembangannya ya. Cardano masih kuat dan teguh di ranking 4. Itu sekilas saya bahas tentang perkembangan Bitcoin ya. Apa yang menyebabkannya? Ya tentu saja karena berita ini ya, Bank of New York. Oke, saya ucapkan salam profit.